Ya, ya. Maka kaidah ini realitanya juga ada dan dianut oleh ulama Asy'ariyah, Maturidiyah yang dinilai oleh ulama sunnah dalam pengertian Athariyah, Salafiyah sebagai bukan bagian dari ulama sunnah. Nah, itu realitanya itu bukan hanya kekhususan ulama sunnah ya, ala manhajil athariyah wasalafiyah. Ini catatannya. Indah ulama sunnah ini mafhum mukhalafahnya tidak ada. Gitu. Atau kalau di luar ulama sunnah berarti tidak punya kaidah ini. Realitanya tidak. Ini kan kaidah hukum. Karena yang disampaikan adalah kaidah hukum. Dianut oleh semua ulama syariah apapun afiliansi akidahnya. Baik dia akidahnya akidah salafiyah, athariyah, ataupun akidahnya asy'ariyah, ataupun akidahnya maturidiyah sama. Tahkum kula juz'iyatin mustahdatsatin. Yang memberikan hukum untuk setiap kasus parsial. Mustahdasah kasus-kasus yang baru. Bihukmin min ahkami syara' dengan salah satu hukum syariat. Kemudian menggabungkan dan memasukkan merangkai hal-hal yang parsial bil kulliyat dengan hukum general. Ya, furu' berbagai macam kasus disambungkan dengan al-usul dengan kaidah-kaidahnya. Berbagai hal yang al-ashbah yang mirip, wanadhair ya kurang lebih sama, hal-hal yang mirip disatukan dengan sesamanya. Sehingga kaidah-kaidah tersebut menyatukan hal-hal kasus-kasus hukum yang sama dan membedakan hal-hal yang memang berbeda. Ya, dengan penyatuan dan pembedaan yang tidak membatalkan kaidah-kaidah mereka yang merupakan kaidah-kaidah yang kuno dan kaidah-kaidah mereka yang muhkamah yang kokoh. Ini lanjutnya, Ana. Assalamualaikum ilaikum. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa min qawaidihim al-amalu bil qiyasi wa huwa ilhaqu maskutin anhu bimansusin alaihi listira listirakahuma listirakihima I. fil illatil mu'athirati fi hukmil mansusi alaihi wa min qawaidihim anal asla fil asya'i al ibahatu wa min qawaidihim al amalu bil urfi wal masalihil mursalati ma lam yukhalif dzalika nassan ma'luman ila akhir. Wa kullu hadza yaj'alul syari'ata waddatan toriyatan muwakibatan likulli zamanin wa makanin hakimatan fi kulli hadithatin bima yaliqu biha aqlan wa naqalan min mahma tubaida mahma tubaidu Fi'il madhi itu mahma oh, mahma tu mahma tubaid taba'ada taba adal taba ada zaman taba ada zamanu wal makan bi khilafi manhajil firaqi dolati. nah hasbuk. Ya, kita lihat contohnya dan contohnya itu tidak merupakan khas akidah Ahlussunnah, kaidah ulama sunnah, ulama syariah yang tidak berafiliasi ke salah ke Athariyah Salafiyah juga sama gitu. Kita lihat wa min qawaidihim di antara kaidah ulama sunnah adalah al-amalu bil qiyas. Mempraktekkan qiyas. Apakah ini kekhususan Athariyah Salafiyah dan ahli fikih yang Asy'ariyah Maturidiyah nggak pakai qiyas? Ajibu ya jamaah. Khusus
kaidah yang dianut oleh Salafiyah Athariyah? Tidak khusus. Ya, tidak. Ya, ulama fikih yang meskipun afiliasi akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, nah, juga memakai kias. Sehingga tadi problematis kalau disebut qawaid inda ulama sunnah. Jika ditangkap memiliki mafhum mukhalafah. Realitanya ini bukan khas ulama sunnah. Dan definisi kias adalah menyatukan hal-hal yang maskut anhu, tidak ada nasnya, dengan disatukan, disamakan hukumnya dengan yang mansus alaih, yang ada nasnya. Yang contoh umumnya di kitab-kitab usul fikih, mansus alaih contohnya ucapan kepada orang tua. Maskut anhu yang tidak ada nasnya, memukul orang tua, menendang orang tua. Ini disamakan. Menendang orang tua, memukul orang tua, hukumnya disamakan dengan ucapan kepada orang tua, yaitu hukumnya haram. Kenapa disamakan? Listirakihima fil illatil mu'athirah. Karena adanya kesamaan, istirak kesamaan dalam ilah yang mu'athirah, yang memberikan pengaruh. Disamakan dalam hukum fil hukmil mansusi alaihi, dengan hukum perkara yang ada nasnya. Nah, kesamaan antara menendang orang tua, memukul orang tua adalah sama-sama al-idza, sangat menyakiti orang tua. Nah, al-idza itu menyakiti itu disebut dengan illah. Dan illah yang layak untuk dipakai dalam kias itu haruslah wasfun mu'athir. Harus sesuatu atau sifat yang mempengaruhi hukum. Ya, tidak semua sifat mempengaruhi hukum. Misalnya contoh yang lain, kalau mau bersinggungan di bab akidah, karena kita bicara akidah ya, bukan sebenarnya mestinya. Misalnya Khawarij yang diperangi oleh Ali, perangnya Ali untuk memerangi Khawarij, namanya apa? Atau tempatnya apa? Nahrawan. Nahrawan. Nah, Hasan tuh. Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan itu bisa kita katakan mansus alaih, mereka adalah Khawarij di hadis Nabi. Karena Ali setelah selesai perang itu cari-cari orang yang Nabi sebutkan dalam hadis. Bahwasanya Khawarij itu salah satu tokohnya itu ada eh, yang salah satu tangannya itu dagingnya banyak sekali. Setelah dicari-cari ketemu, maka Ali pun sujud syukur ketika itu. Ternyata dia betul-betul memerangi orang yang memang Nabi perintahkan untuk diperangi. Nah, Khawarij yang diperangi oleh Ali di Nahrawan itu mansus alaih sebagai Khawarij. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang muncul di zaman ini kan maskot anhu. Nah, mana yang disebut khawarij misalnya? Ya, misalnya sebagaimana anggapan sebagian orang, oh itu jangan-jangan atau barangkali kalau demonstran itu khawarij. Nah, demonstran itu khawarij ataukah tidak kan maskot anhu. Nah, antara menghubungkan dengan khawarij di masa Ali dengan para demonstran, itu perlu kegiatan kias. Nah, untuk
melakukan kias, nah perlu kita jumpai, kita cari wasfun mu'athirun. Sifat yang mempengaruhi sehingga Nabi menilai orang-orang yang diperangi oleh Ali adalah Khawarij. Wasfun mu'athirnya apa? Nabi, karena sifat yang Nabi sebutkan itu banyak sekali. Oh, mereka anak-anak muda. Mereka adalah orang-orang yang tahajudnya kenceng sampai lutut-lutut mereka kapalan menghitam gara-gara sujud yang lama. Nah, apakah setiap anak muda yang jadi aktivis khawarij? Akan enggak. Nah, itu berarti bukan wasfun mu'athir. Mau apa yang tahajudnya kenceng sampai kakinya hitam, nah, langsung otomatis khawarij? Oh, kan enggak. Kan berarti itu bukan wasfun mu'athir. Gitu. Nanti ada proses berpikir, merenung, eliminasi, ya, mana yang wasfun yang wasfun yang Nabi sebutkan yang mu'athir dan yang bukan mu'athir. Bahkan yang sampai yang level parah sebagian orang menilai wasfun mu'athir itu untuk khawarij adalah hmm, memberikan vonis kafir karena dosa besar. Kalau ditelaah lebih lanjut, oh ternyata itu bukan wasfun mu'athir. Itu bukan wasfun mu'athir karena realitanya khawarij yang diperangi oleh Ali itu memberikan vonis kafir bukan karena dosa besar. Karena Ali itu melakukan tahkim, melakukan perdamaian. Dan damai supaya tidak tertumpah darah kaum muslimin, hukum minimalnya sunnah. Bahkan yang pas hukumnya wajib. Berarti takfir bil kabair itu bukan wasfun mu'athir. Ada yang menilai wasfun mu'athir yang tepat itu adalah at-tahki at-takfir bi ghairi mukaffir. At-takfir bi ghairi mukaffir. Memberikan vonis kafir bukan karena hal yang senyatanya menjadi sebab kekafiran. Mereka jadikan tahkim itu sebab kekafiran, padahal itu wajib hukumnya. Damai untuk mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin itu hukumnya wajib. Itu. Nah, kalau pakai itu sebagai wasfun mu'athir, demonstran kan nggak masuk. Takfir bil kabair. Semua pelaku dosa besar kafir. Oh, demonstran di negara-negara sekuler nggak masuk itu. Mereka itu demo ya karena pajak PBB 250 kali lipat misalnya kan. Itu sebabnya itu bukan takfir bil kabair itu. Ya para pendemo ini ya masih menganggap yang di demo itu ya masuk orang Islam juga. Ya, nah, berarti kan nggak pas gitu. Berarti kalau demonstran ini divonis sebagai khawarij, nggak nyambung itu kiasnya. Karena tidak memenuhi wasfun mu'athir. Yang itulah yang layak dan berhak untuk menjadi illah. Gitu. Atau mau pakai yang dianggap lebih apa dinilai lebih bagus ilahnya tadi at-takfir bighair mukafir. Nah, itu demonstran pajak bumi dan bangunan 250 kali lipat itu enggak masuk juga itu. Itu. Ini ya mungkin ini contoh penerapan kaidah kalau ini kita kaitkan dengan pembahasan akidah.
Kemudian di antara kaidah mereka anal asla fil asya al ibaha. Hukum asal segala sesuatu yaitu al adah perkara non ritual ibadah itu mubah. Namun penjelasan penting untuk kaidah ini amatun nas tidak boleh pakai kaidah ini. Karena ini kaidah terakhir. Ini senjata pamungkas. Senjata pamungkas bagi mujtahid atau ya talibul ilmi mutamakin, penuntut ilmu yang kokoh setelah menggali, mengecek dalil-dalil yang ada, nggak ada yang ya, unsur haramnya itu nggak ada, akhirnya ya sudah dikembalikan kepada al-asal. Hukum asalnya adalah mubah. Kalau orang awam tidak boleh pakai ini. Nanti kalau orang awam pakai ini, ya semuanya langsung tidak lagi jadi senjata pamungkas. Langsung jadi senjata nomor satu. Padahal ini senjata nomor buntut itu. Nanti semuanya akan dihukumi, oh mubah, oh ini mubah. Pekerjaan ini hukumnya mubah. Makanan ini hukumnya mubah. Transaksi ini hukumnya mubah. Kemudian di antara kaidah ulama, karena saya nggak sepakat ya ulama usunnah di kalimat beliau yang pas adalah ulama saja. Dan di antara kaidah para ulama adalah beramal dengan budaya dan masalah mursalah selama tidak melanggar nas yang makluman diketahui. Maka maslahat itu ada tiga macam. Di pelajaran usul fikih, maslahat itu ada tiga macam. Ya, salah satunya maslahat mursalah. Dua maslahat yang lain apa Mas Hija? Belum pernah belajar Ustaz. Belum pernah sampai bab maslahat? Belum Ustaz. Dulu di pondok cuma belajar apa? Al-aslu fil amri lil wujubi. Heeh. Usul fikihnya apa dulu belajar di pondoknya Mas Hija? Astagfirullah. Apa ya Hmm? itu? As-sulam apa namanya? As-sulam apa ya? Oh, asulam. As-sulam apa ya? Ya, ya. Ya, Ridho. Mas Ridho, apa dua maslahat yang lain? Mana Mas Ridho ini? Kok nggak kelihatan? Oh, apa yang dua yang lain, Mas Ridho? Mas Kamal? Mbak? Cek, cek. Ya, ya silakan. Maslahat mulgho dan mu'tabaroh kan? Ya, maslahat mulghah dan mu'tabarah. Ini istilah bakunya itu tiga itu. Ada maslahat yang ditegaskan oleh syariat itu maslahat. Itu namanya maslahat disebut dengan sebutan maslahat mu'tabarah. Dan prinsipnya semua yang diperintahkan oleh syariat itu maslahat mu'tabarah. Dalam sholat itu terdapat maslahat mu'tabarah. Dalam larangan minum khamr, larangan bisnis khamr itu terdapat maslahat mu'tabarah. Dalam larangan zina itu terdapat maslahat mu'tabarah. Ya, maslahat yang mu'tabarah diakui sebagai maslahat. Ya, diakui oleh syariat sebagai maslahat. Ya, dalam institusi pernikahan itu terdapat maslahat. Kemudian kebalikan dari mu'tabarah itu mulghah. Ya, disangka oleh manusia sebagai maslahat, namun sangkaan manusia ini mulghah, dinihilkan oleh syariat. Ya, ketika atau nama lainnya
maslahat wahmiyah gitu. Tapi nama bakunya di kitab usul fikih mulghah. Kalau boleh kita namai maka itu maslahat wahmiyah. Kalau bisa kita namai atau bisa dinamai dengan nama yang lain maka maslahat wahmiyah. Disangka maslahat padahal bukan. Maslahat yang ada dalam lokalisasi perzinaan itu maslahatnya mulghah. Dianggap manusia maslahat padahal itu bukan maslahat. Kita yakin itu bukan maslahat. Dari sudut pandang Allah itu bukan maslahat. Atau misalnya izin peredaran miras. Di Indonesia, miras boleh beredar di tempat tertentu yang berizin. Tapi ternyata izinnya itu sangat mudah kalau untuk jualan miras. Izinnya itu cukup cuma online KTP. Cukup online, upload KTP saja boleh bikin warung jualan khamar. Sebagaimana ya, pernah saya iseng ngecek itu waktu rame di Jogja itu outlet-outlet khamar miras. Apa nama outletnya Mas Ija? Yang di mana-mana itu? Yang 99 itu ya, Ustaz. Hah? 99 ya? Kayaknya itu cukup. Ya, 99 ya. Nah Ya, itu kedai 99. ya. Lupa. Outlet 23 Ustaz. Hmm? Outlet 23 Ustaz. Halo, halo. Apa Mas? Outlet 23. Oh, outlet 23 ya. Ya Itu Ustaz. saya pernah ngecek di Google itu ada di dekatnya Mas Hija itu. Di Mejing itu ada itu. Daerah Mejing. Rame gitu. Di, saya ngecek di Google. Ya, itu hanya cukup dengan upload KTP, bayangkan. Terus kan ada aturan hanya boleh dijual kepada usia berapa? Usia berapa? Aturan di Indonesia? Halo, halo, halo. Ini orang Indonesia semua kan? Yang boleh beli bir itu umur berapa? Belum pernah ngecek tadi. Belum pernah beli. Halo, halo. Ya, itu Misalnya kalau di tanda apa Satu, namanya Ustaz. Dua dua, satu. dua Dua satu, satu. dua satu. tahun. Di Indonesia batas usia minimum legal untuk membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol adalah 21 Iya, berdasarkan 21. Peraturan Menteri Perdagangan Iya, nomor 20. 21. 21. Jadi kalau dijual kepada orang yang umurnya kurang dari 21, nah itu pelanggaran. Tapi realitanya outlet 23 itu nggak akan nanyain KTP. Siapa yang mau beli ya beli gitu aja. Mau anak SMA umur 15, anak 16, 17 ya nggak peduli. Apalagi apa dendanya atau seandainya melanggar. Seandainya melanggar dijual kepada anak yang umurnya kurang dari 21 itu kena hukuman berupa denda Rp5.000. Rp5.000. Ya, ya ikhwah, Rp5.000. Ya orang untungnya kan boleh jadi 20.000 gitu ya. Artinya misalnya jual satu botol bir ini yang beli anak umur 18 tahun gitu ya. Nah, nggak pajak untungnya 10.000 misalnya. Kalau urusan sama polisi sampai pengadilan kan cuma bayar 5.000. Ya masih untung 5.000. Ya lumayan lah, mending ya, apa masalahnya melanggar itu. Lah, cuma 5.000. Tuh. Maka manusia berpandangan bahasanya kebolehan legalisasi miras dengan aturan tertentu umur 21 tahun hanya di outlet-outlet tertentu itu mengandung masalah.
pajaknya besar untuk maslahat negara, gitu. Nah, ini menopang ekonomi negara, gitu. Itu maslahat mulghah. Eh, Kalau mau dinamai dengan nama yang lain, ghair mu'tabar. Nah, kemudian ada yang namanya ini, masalah mursalah. Masalah mursalah itu maslahat yang secara khusus syariat tidak mengakuinya. Namun syariat juga tidak menihilkannya. Hanya saja yang disebut maslahat mursalah lepas ini, karena dia lepas. Tidak diikat oleh yes dari syariat, tidak pula terikat oleh larangan syariat. Dia lepas. Namun secara jenis, secara umum, syariat mendukung hal itu. Nah, itu namanya maslahat mursalah. Dan maslahat mursalah itu asas untuk yang disebut siasah syariah. Kebijakan negara memanage masyarakat, memanage rakyat. Nih, itu pakainya masalah mursalah. Ya, contoh sederhananya, misalnya aturan lampu merah. Itu maslahat mursalah. Adakah dalil spesifik syariat mendukung hal ini? Tidak ada. Tidak ada hadisnya ayat Al-Qur'annya. Pasanglah lampu merah di perempatan jalan yang ramai. Nah, gitu nggak ada itu. Ya, sampai botak itu nggak bakalan ketemu itu. Ya, di Al-Quran atau di kitab hadis yang demikian banyak nggak bakalan ketemu. Tapi apakah ini bertentangan dengan syariat sehingga mulghah? Juga tidak bertentangan. Oh, ini menghambat perjalanan sehingga tidak lancar. Ini termasuk bagian dari gangguan jalan. Nah, nggak pas kalau dibawa ke sana. Namun dalil umum itu menunjukkan bagusnya hal ini secara syariat. Adanya dalil umum. Adanya dalil umum. Semisal, ya, syariat menyukai keindahan, ketertiban. Syariat punya semangat untuk menjaga kehidupan. Tanpa lampu merah akan kacau. Nanti kalau terjadi kekacauan, boleh jadi terjadi tabrakan. Nyawa hilang. Nah, ini sehingga masalah mursalah ini. Lampu merah itu masalah mursalah. Dan kebijakan-kebijakan yang lain itu dasarnya masalah mursalah. Nah, apa beda masalah mursalah dengan bid'ah? Perbedaan pokoknya masalah mursalah itu dalam perkara dunia. Sedangkan bid'ah itu dalam perkara agama. Ya, seringkali identik dengan ritual keagamaan. Meskipun ya tidak mesti perkara agama itu tidak hanya tercakup pada ritual. Itu perbedaan pokoknya. Ya, sehingga karena masalah mursalah, dalilnya itu dalil umum. Nah, ini. Maka malam yukhalif dalika nason makluman. Nason makluman artinya nason maksuson. Tidak menyelisihi, tidak bertabrakan dengan nas yang diketahui yaitu nas tertentu spesifik dan seterusnya. Kulu hada semua ini, semua kaidah ini menjadikan syariat itu ghaddon tarian, segar, ya baru dan segar, bukan syariat yang kering. Sejalan dengan setiap zaman dan tempat, bisa memberikan kepastian hukum untuk semua peristiwa. Bima dengan hukum yang cocok dengan peristiwa tersebut, cocok sesuai dengan akal dan dalil nakli. Mama taba'ada zaman wal makan.
Betapapun zamannya itu sudah demikian jauh dari Nabi ataupun tempat yang demikian jauh dari tempat Nabi. Lain halnya dengan metodologi yang dianut oleh sekte-sekte yang sesat. Nah, Mas Hijah lanjut. Apa tuh tadi sampai mana? Ya, sekarang ini bacanya kullama dzara. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kullama dzarra fihim qarnun naqada ma kana alaihi aslafuhu wanhirafu Wanharafa bimasarin fi'il madhi itu. wanharafa bimasa wanharafa bimasarin Man ma'ahu man ma'ahu min tilkal firqati watamazzaqu bisababi watamazzaqu bisababi ittirabi ru'usihim syi'an wa ahzaban wa qala ba'du wa qala ba'du khalafihim khalf wa qala ba'du khalfihim bididdi ma kana alaihi aslafuhum aslafuhum. hatta wasala al-amru bi ba'dil khawariji an qala bi qaulil murji'ati kama sabaqa. Nah, ulama setiap kali dara tersebar fihim di tengah-tengah mereka sekte yang sesat, kornun generasi yang baru, maka generasi yang baru naqadha membatalkan maka na alaihi terjemahnya ajaran aslafuhu ajaran yang dianut oleh pendahulunya. Wan harafa dan menyimpang bimasari ma'ahu perjalanan ma'ahu orang-orang yang bersamanya dari sekte tersebut. Watamazzaku dan terkoyak-koyak disebabkan karena perselisihan tokoh-tokoh mereka Syi'an jadi beberapa kelompok wa ahzaban dan kelompok. Akhirnya sebagian generasi belakangan itu berpendapat bididdi kebalikan kontras dengan makana ali aslafuhum yang dipegangi oleh pendahulu mereka. Contohnya hatta wasolal amru bi ba'dil khawariji ini mengantarkan wasola bi mengantarkan kondisinya sampai pada derajat gitu terjemah bebasnya kondisinya sampai dengan derajat sebagian khawarij itu berpendapat dengan pendapat murji'ah yang merupakan musuh dan kebalikannya khawarij. Mana yang lebih dulu muncul kalau dalam sejarah khawarij atau murji'ah? Cibu? Kalau dalam catatan sejarah mana yang lebih dulu muncul khawarij atau murji'ah? Khawarij dulu, Ustaz. Dulu, Ustaz. Ya, khawarij lebih dahulu. Kalau pakai bahasa yang lain, khawarij itu tesis ya. Murji'ah itu antitesisnya. Ini kebalikannya. Lah kok bisa-bisanya generasi belakangan khawarij berkata berpendapat dengan pendapatnya murji'ah. Padahal murji'ah sama khawarij itu tesis dan antitesis. Nah, kemudian ya kita pindah ke maklam yang ke-8. Ini, ayat Mas Gani. Taminu sabatu ahli sun ahli ahlu sunnati Ahli eh sunnati eh ahli sunnati amamal ibtilaati al mutawaliyati kama huwa halun kama huwa halu ahlul islami ahlil islami ahlul islami al awwali al al-awaili. awaili wa hadhihi mimma ja'ala mutamassikina biha ahla quwwa ahla Kuwatin quwwatin fi hujjatihim
watamakini watamkinin waduhurin watamakinin waduhurin watamkinin ala watamakinin waduhurin ala ghairihim wala yumkinu an yuza an yuzilahum yuzilahum adu aduwihim aduhum bil aduwuhum bil kulliyati wa in kana tamaki tamkinu atapakinu lahu. hasbuk. Asamin yang kedelapan, sabatu kokoh tegar ketegaran ahlu sunnah di hadapan al-ibtilaat al-mutawaliyah, di hadapan berbagai macam ujian yang bertubi-tubi, sebagaimana keadaan Muslim terdahulu, yaitu para sahabat. Nah, maka maklam ini sebenarnya tidak berkaitan dengan manhaj ini ya. Berkaitan dengan apa ini, Mas Rito? Apa saja? Hadis Ya? Zat. Hadis Firqon Najiyah itu Zat. Enggak, maklam ini berkaitan dengan person, bukan dengan manhaj ini. Ini berkaitan dengan person. Ahli sunnah di sini, ahli sunnah bukan ajaran ahli sunnah, namun person ahli sunnah, karena sejajarkan dengan ahli Islam al-awail. Jadi ini person, bukan ajaran, bukan manhaj. Manhaj itu kan ajaran. Tatarannya kan tataran teoritis, bukan person. Nanti, nah kalau ini teoritis, ini bisa debatable ini. Kalau ini berkaitan dengan person, debatable. Betulkah ahlu sunnah itu realitanya, person-personnya itu kokoh di depan berbagai macam ibtilaat? Apakah jaminan kalau orang tersebut kita katakan betul-betul ngaji sunnah misalnya, nanti dengan berbagai macam ibtilaat itu tidak jadi orang fasik, tidak jadi murtad? Nah, ini debatable. Oh ini, nah nanti mungkin kita bisa menyelamatkan maklam ke-8 ini, kita bisa selamatkan pakai kaidah al-hukmu lil ghalib. Penilaian itu berdasarkan yang dominan. Nah, tapi ini kan perlu perlu riset ini. Betulkah itu ghalibnya? Berapa persen itu? Nah, gitu. Oh, nyatanya itu ngaji sunnah dulu kenceng, wah sekarang memble kok gitu. Dulu kayaknya gagah garang, wah sekarang menurut ukuran dahulu dia tuh sudah jadi orang awam karena ndak kuat dengan tekanan pekerjaan, tekanan keluarga. Dah. Nah, itu berapa persen itu yang futur? Kan perlu riset itu. Nah, futurnya sekedar jadi amatunas atau malah jadi orang fasik. Ada yang futurnya sampai luar biasa sampai murtad. Nah, nanti debatable itu. Orang bisa menyanggah. Wah, enggak. Yang saya jumpai, wah itu dulu yang kenceng-kenceng katanya ngaji sunnah gitu. Ya, sekarang tuh banyak banget itu temen ngaji saya itu dulu, wah, misalnya temennya Hana itu dulu ngajinya ada sekian ratus misalnya. Wah sekarang kayaknya yang masih aktif ya dari 100 tinggal 5. Lu kan kontok ini 100 tinggal 5 kan algoritmnya kan yang sudah hancur berguguran kan. Nah, itu kan al-hukmu lil ghalib, ya boleh jadi tidak bisa menyelamatkan gitu. Gitu. Ya,
pesan pokok di antara pesan pokok dari majelis ini adalah ya membaca buku itu bukan berarti kita harus membaca dan mengkaji satu buku reading text ya kalau nama menterengnya sekarang. Wah, kajian dalam bentuk reading text itu bukan berarti kita menyerahkan akal dan pikiran kita kepada penulis buku. Itu bukan membaca buku yang baik dan benar. Membaca buku yang baik dan benar berarti gimana, Mas Hana? Itu kaidah umum dalam semua bentuk kegiatan baca buku. Dikritisi, Ustaz. Hmm. Jadi ketika kita membaca buku, maka kita mendialogkan akal penulis dengan akal kita. Mari kita dialogkan gitu loh. Nah, dialog itu nanti boleh jadi ujungnya setuju, boleh jadi setuju dengan syarat, boleh jadi ya tidak setuju. Tidak setujunya boleh jadi tegas, wah ini salah. Nah, atau ya tidak setujunya tidak tegas dengan mengatakan, wah ini debatable ini atau ini berpeluang untuk bermasalah. Itu yang namanya kegiatan reading text yang bahkan bahkan ilmu usul fikih pun mengajar kita reading teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi saja itu pakai dialog. Padahal itu reading teks Al-Quran dan hadis Nabi. Menurut pelajaran ilmu usul fikih, tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus ditelaah. Gitu. Tapi telaahnya ada aturan mainnya. Gitu. Nah, selama mengikuti aturan main, telaah dan dialog tersebut sah. Meskipun itu reading membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Apalagi perkataan orang. Ini ini di antara pelajaran pokok dari kegiatan kita pagi hari ini, misalnya di poin ini. Ini bukan ma'alim manhaj ini. Paling banter ini kan buah dari manhaj. Ini buah dari manhaj ahlu sunnah gitu. Itu kalau kita menerima poin ke-8. Karena ini bicara ahlu sunnah, bicara person, bukan ajaran. Nah, kalau bicara person, nah ini kan personnya ini kan tidak dibatasi generasinya, kan berarti sampai sekarang, sampai hari ini di Indonesia, di Jawa gitu. Nah, nanti orang kan bisa mengkritisi, betulkah tetap sahabat? Ternyata enggak kok gitu misalnya. Ternyata saya tidak jumpai realita itu. Ya sudah, maka kita tadi analisis, boleh jadi kita selamatkan ini, poin ini pakai al-hukmu lil ghalib. Ya sudah, betul ada yang futur, nah ini, tapi itu kan nggak banyak gitu. Tapi al-hukmu lil ghalib itu kan perlu riset itu. Betulkah itu ghalib? Gimana kalau ada orang mengajukan angka, nah ternyata yang ghalib itu yang berguguran gitu. Berguguran amamal ibtilaat gitu kan. Nah, nanti kan jadi rontok ini. Maklam ini. Itu. Wahada dan ini mimma ja'ala inilah yang menjadikan orang-orang yang memegangi biha ya, memegangi apa ini bihanya nggak ada yang disebutkan ya. Kalau yang mansus di sini ada teksnya di sini enggak ya. Ya kita bisa tebak bihanya adalah manahid ahlu sunnah menjadi orang yang kuat dalam argumentasi. Watamkinin dan memiliki kekuasaan, waduhurin dan menang, ala ghairihim atas yang lain. Yaitu menang dalam hujah. Nah ini pun nanti bisa orang debatable kalau bicara orang. Oh banyak orang-orang yang dianggap tokoh ahli sunnah tidak mau dijak debat. Mah sembunyi, menolak tawaran diskusi. Nah, kan, karena ini bicara orang. Nanti sikap masing-masing orang kan
Di lapangan realitanya tidak boleh jadi tidak seindah teorinya. Kuat dalam hujah. Kalau kuat dalam hujah, kenapa pada sembunyi nggak mau diajak diskusi? Nah, itu. Kalau bicara masa lalu ya jelaskan, tegaskan itu masa lalu. Gitu. Kalau masa sekarang ya belum tentu. Gitu. Nah, ini bisa problematis juga kalau kita dialogkan hal ini dengan realita dan dengan ya, akal dan pikiran kita. Karena tidak mungkin kita katakan tamkin punya kekuasaan atas orang lain dalam argumen kecuali ada diskusi terlebih dahulu. Tanpa diskusi ya tidak bisa kita klaim tamkin wa dhuhur. Dhuhur kan menang. Menang harus ada yang kalah. Nah, kalahnya mana? Sebentar. Ya itu contoh ya, untuk mendialogkan akal penulis dengan akal kita pembaca dan realita. Ya, intinya membaca buku itu bukan berarti kita menyerahkan akal kita kepada akal penulis. Namun perlu ada ruang dialog dan nanti hasilnya boleh jadi cocok, boleh jadi cocok bersyarat dan seterusnya. Ini saya maaf untuk kita akhiri sampai sini. Ada saya ada kegiatan sehingga tidak bisa berlama-lama. Ya, semoga semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, diberi umur panjang dalam keadaan sehat Amin. dan bahagia. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Sallallahu washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alaihi alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wasallam. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi khairan wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu